Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dionysius Yoris, NIM 171111079. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Yuridis Empiris terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Saya langsung ke latar belakang. Dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlangsungan pengelolaan hutan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan yang merupakan wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dijabarkan dari aturan perundang-undangan, yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam untuk menjamin pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Akan tetapi, Peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, terutama dalam pasal 11, menyebutkan bahwa lahan yang ditetapkan sebagai areal konservasi yang mengandung bahan tambang yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan untuk sektor pertambangan. Salah satu kontroversi besar menyangkut konflik kepentingan pemanfaatan pelestarian hutan, khususnya hutan lindung dan pertambangan yang terjadi di tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Juli 2004 tanpa diduga-duga menyetujui kebijakan yang memberi izin kepada sejumlah perusahaan tambang untuk terus beroperasi di kawasan lindung. Kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perpu tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 11 Maret 2004 yang juga menandatangani Kepres Nomor 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Kepres tersebut menyampaikan penunjukan dan pemberian izin kepada 13 perusahaan pertambangan untuk tetap melanjutkan operasinya dan melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Dari rumusan yang sudah saya bacakan tadi, saya mengambil rumusan masalah bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian, apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian, apa urgensi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian, di sini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, atau sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan dan diperoleh dari hasil wawancara peneliti di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kantor pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kantor Biro Hukum. Informan yang dijadikan objek wawancara adalah bidang legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Subbab Kajian Hukum dan Dokumentasi Hukum di Kantor Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Kemudian metode analisa data. Metode analisa data yang akan saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis
dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab penelitian yang sudah saya kerjakan. Teknik pengumpulan data yaitu dalam hal ini saya memilih alat pengumpulan data yaitu wawancara yang akan dipergunakan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada ruang lingkup dan tujuan dari permasalahan yang ada di rumusan masalah. Untuk lokasi penelitian ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kantor Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta beberapa penggiat lingkungan dan akademisi di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya langsung ke bab 2. Di bab 2 ini ada beberapa teori. Yang pertama itu teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori otonomi daerah, teori kewenangan. Lanjut ke bab 3. Bab 3 yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Perspektif teori otonomi daerah. Yang pertama, upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu melakukan kegiatan sosialisasinya yang berada di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Kemudian sosialisasi tersebut dilakukan sebanyak 5 kali. Salah satunya pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2019, kemudian tanggal 5 bulan 1 2021, tanggal 6 tahun bulan 1 tahun 2021, tanggal 13 Januari tahun 2021, tanggal 9 bulan 2 tahun 2021. Ini dilakukan di daerah Kabupaten Ketapang, kemudian daerah Kota Pontianak. Kemudian yang selanjutnya pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dari hasil wawancara saya terhadap Bapak Albertus Agung Iman Kalis Esud MT, yaitu selaku Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beliau menyampaikan bahwa dari dinas itu sudah melakukan atau membuat 4 peraturan gubernur. Yang pertama itu Peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2019 tentang tata cara dan mekanisme penetapan areal konservasi dalam pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian Peraturan Gubernur nomor 115 tahun 2020 tentang perlindungan pengelolaan dan pemberian bantuan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga Peraturan Gubernur nomor 137 tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian yang keempat Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2020 tentang pedoman pemberian sanksi administratif dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya bab 4 ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan dalam perspektif teori otonomi daerah. Ini saya langsung melakukan wawancara kepada Pak Hamdani selaku pembuat naskah akademik ini. Beliau menyampaikan ada beberapa faktor pendukung dalam pembuatan naskah akademik ini. Yang pertama yaitu political will, yaitu permintaan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup atau keinginan politik yang diartikan sebagai niatan pimpinan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik juga diartikan apabila negara mempunyai kemampuan tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. Kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan berpengaruh terhadap tim efektif
dan pembangunan di daerah. Pemangku kepentingan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran masyarakat. Adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan, terutama lahan dan masyarakat di sekitarnya. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pembuatan naskah akademik peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dari hasil wawancara saya kembali kepada Pak Hamdani. Beliau mengatakan ada dua faktor yang menjadi penghambat pada saat pembuatan naskah akademik, yaitu tentang ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018 dianggap memberatkan perusahaan. Kemudian ruang lingkup materi merupakan kewenangan atau termasuk bidang pertanian bukan lingkungan hidup. Itu adalah dua penghambat yang ditemukan beliau dalam membuat naskah akademik Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Selanjutnya saya langsung ke bab 5, yaitu urgensi dalam pembuatan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama itu adalah latar belakang pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2018. Dari hasil wawancara saya kembali kepada Pak Hamdani, beliau mengatakan ada beberapa latar belakang yang menjadikan yang dijadikan perda ini acuan atau latar belakang pembuatannya. Yang pertama itu masih tingginya lahan yang tidak diusahakan serta perubahan fungsi lahan. Kemudian masih terdapatnya lahan kritis yang cukup luas di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kapuas Hulu, yaitu kurang lebih 30.000 hektar. Perubahan peruntukan lahan khususnya lahan berhutan menjadi kawasan budidaya berpotensi menyebabkan ancaman keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, perburuan liar hingga saat ini masih terjadi di Kalimantan Barat. Beliau menyampaikan itu sebagai melatar belakangi penyusunan naskah akademik Perda tahun 2018 tentang pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya intervensi kepentingan terhadap pembuatan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Masih menurut pendapat beliau, intervensi di sini adalah perlu karena untuk menjadikan suatu peraturan yang cukup mumpuni untuk keperluan masyarakat, perlu adanya intervensi baik itu dari segi ekonomi kemudian dari segi politik. Akan tetapi intervensi yang beliau maksudkan di sini ialah intervensi bisa saja dilakukan asalkan sejalan dengan tujuan dari peraturan daerah ini. Artinya intervensi dalam pembuatan peraturan daerah ini adalah sebagian dari membentuk aturan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dalam memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan masyarakat luas. Lanjut bab 6. Bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saya membuat satu kesimpulan. Yang pertama itu peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan perda tentang pengolahan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu melakukan penyebarluasan peraturan dengan cara sosialisasi baik itu di ibu kota provinsi yaitu Kota Pontianak dan di kabupaten. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pencapaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan peraturan daerah nomor tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat membuat 4 peraturan gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian yang selanjutnya, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembuatan perda Provinsi Kalimantan Barat tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, yaitu ada 4 faktor pendukung. Yang pertama, political will, dukungan stakeholder, pemangku kepentingan, kemudian adanya kesadaran masyarakat, dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang terkait. Faktor penghambat yaitu ketentuan dalam Perda nomor 6 tahun 2018 dianggap memberatkan perusahaan dan ruang lingkup materi merupakan kewenangan atau termasuk bidang pertanian bukan lingkungan hidup. Selanjutnya, urgensi dalam pembuatan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, latar belakang pembentukan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya lahan yang diusahakan serta perubahan fungsi lahan, masih terdapatnya lahan kritis yang cukup luas di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Ketapang, Melawi, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perubahan peruntukan lahan, khususnya lahan berhutan, menjadi kawasan budidaya berpotensi menyebabkan ancaman keanekaragaman hayati dan perburuan liar yang hingga saat ini masih terjadi di Kalimantan Barat. Selanjutnya, intervensi kepentingan terhadap pembuatan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, yaitu intervensi berbagai kepentingan bisa saja dilakukan asal sejalan dengan tujuan dari peraturan daerah ini. Artinya, intervensi dalam pembuatan peraturan ini adalah sebagian dari pada membentuk aturan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas. Kemudian untuk saran, ada 3 saran yang saya buat. Yang pertama itu, sebaiknya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan sosialisasi bukan hanya di daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, akan tetapi juga harus dilakukan di kabupaten-kabupaten lain, dikarenakan peraturan ini mencakup keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan ada pengembangan kawasan untuk usaha perkebunan, pertambangan, dan lain-lain yang menyangkut tentang kawasan. Yang kedua yaitu untuk pengawasan dan pelaksanaan di lapangan, alangkah lebih baiknya lagi dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui bahwa peraturan ini benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan ini. Kemudian yang ketiga, saya berharap kedepannya untuk pembuatan segala peraturan yang terkait dengan lingkungan serta pengelolaan kawasan dilakukan kembali studi lapangan agar supaya peraturan yang dibuat bisa dijadikan acuan yang benar. Sekian dan terima kasih.